Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Marcelia dengan NIM 0236 12010971. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Yuk, check it out. Yang pertama ada pinjol. Pinjaman online. Sesuai penamaannya yang disematkan, pinjaman online berarti suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Kelebihannya, pengajuan mudah dan praktis, dana dapat dicairkan dengan cepat, dan persyaratannya mudah. Selanjutnya, kekurangannya terdapat sistem bunga harian, platform pinjaman terbatas, tenor pelunasan lebih singkat. Contoh jenis-jenis pinjol yaitu dana tunai, pinjaman usaha, dan P2P lending. Selanjutnya ada GoPay. Apa itu GoPay? GoPay merupakan dompet digital alat bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran non tunai. Berbagai macam keperluan bisa dibayar dengan GoPay. Contoh bisa menggunakan ketika berbelanja atau membeli peralatan di online. Kelebihannya, memiliki layanan transaksi yang beragam, layanannya 24 jam, terdapat promo yang menarik, keamanan yang terjamin, dan ketika kita sering menggunakan GoPay, kita dapat GoPoint. Kekurangan GoPay, aplikasinya menyatu dengan Gojek. Bahkan aplikasi yang satu ini bersatu dengan Gojeknya, artinya mau tidak mau kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Gojeknya. Selanjutnya ada koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Apa itu prinsip koperasi? Prinsipnya yaitu gotong royong secara kekeluargaan. Kelebihan koperasi yaitu keanggotaannya bersifat terbuka. Koperasi merupakan lebih mementingkan kepentingan anggotanya. Prinsip pengelolaan koperasi adalah untuk menumpuk laba dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Kekurangannya, masih banyak kesadaran para anggota yang masih lemah dalam berkoperasi. Koperasi itu memiliki daya saing yang sangat lemah. Modal koperasi terbatas dan kendala dalam mendapatkan modal. Selanjutnya ada KPR, kredit kepemilikan rumah, yaitu suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah untuk membeli atau memperbaiki rumah. Kekurangannya, tidak perlu lagi ya untuk mengumpulkan uang untuk mendapatkan rumah. Terus juga dilindungi asuransi, legalitas yang kuat dan terjamin. Kelebihannya ada dapat dengan mudah mendapatkan rumah, dan rata-rata itu langsung di ACC ya sama KPR-nya. Selanjutnya ada KTA. Apa itu KTA? Pinjaman yang ditawarkan oleh bank di mana nasabah tidak perlu memberikan anggunan atau jaminan. Kelebihan KTA praktis dan tidak membutuhkan jaminan, lebih fleksibel. Kekurangannya, suku bunga yang relatif tinggi. Selain memiliki kelebihan, kredit KTA juga memiliki kekurangan, platform dan tenor yang terbatas. Platform atau jumlah uang yang dipinjamkan biasanya lebih dari 300 juta. Selanjutnya ada ShopeePay, dompet digital yang disediakan oleh Shopee secara khusus. ShopeePay bisa digunakan untuk mempermudah transaksi, tidak perlu memasukkan rekening untuk pembayaran, melainkan langsung saja memasukkan pilihan pembayaran melalui ShopeePay. Kelebihannya, transaksi yang mudah dan cepat, terdapat banyak promo yang menarik, lebih hemat belanja, terus bisa gratis ongkir. Kekurangan ShopeePay-nya belum hanya untuk pembayaran di Shopee saja, penarikan saldo ShopeePay ke rekening cukup lama. Selanjutnya ada OVO.
aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam transaksi secara tunai. Kelebihannya, sebuah aplikasi yang sangat pintar yang dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi maupun pembayaran digital. Kekurangannya, belum bisa untuk membayar kebutuhan tertentu. Selalu aplikasinya itu minta di-upgrade terus. Selanjutnya ada asuransi jiwa, merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang. Manfaatnya, memberi perlindungan kepada ahli waris, menutupi biaya kematian, dan ada kelebihannya, yaitu asuransi merupakan tabungan masa depan, bisa memindahkan resiko. Kekurangannya, dana akan hangus bila berhenti di jalan. Dana premi masuk ke dalam keuntungan perusahaan. Next, selanjutnya ada sistem moneter dan perbankan. Kebijakan moneter, kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan. Fungsi pokoknya mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional. Sistem moneter yang termasuk yaitu bank, lembaga yang dapat menciptakan uang giral. Otoritasnya termasuk Bank Indonesia, bank konvensional. Lalu kemudian ada jenis-jenis uang. Jenis uang kartal itu ada uang logam, uang kertas. Ada uang giral, uang di dalam rekening giro bank umum yang transaksinya menggunakan cek atau bil. Uang giral atau uang giro jelas berbeda dengan uang kartal berdasarkan dari medium yang digunakan untuk transaksi, namun keduanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran tunai secara langsung. Sekian video rangkuman bank, lembaga, dan keuangan lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.